Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini membahas tentang instrumen penelitian dan skala pengukuran. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat untuk mengumpulkan data penelitian. Instrumen merupakan alat seperti kuesioner dan pedoman observasi yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Instrumen adalah berbagai alat ukur yang digunakan secara sistematis untuk pengumpulan data seperti tes, kuesioner, dan pedoman wawancara. Instrumen penelitian merupakan alat ukur seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara, dan pedoman observasi yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Kuesioner merupakan instrumen yang banyak digunakan untuk mengukur data kualitatif seperti sikap, pendapat, moral, dan lain-lain. Skala yang digunakan nominal, interval, dan ordinal biasanya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Contoh, timbangan emas sebagai instrumen untuk mengukur berat emas dibuat skala miligram atau mg dan akan menghasilkan data kuantitatif berat emas dalam satuan mg bila digunakan untuk mengukur. Macam-macam skala pengukuran. Yang pertama, skala nominal adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori atau kelompok dari suatu objek. Yang kedua, skala ordinal adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori sekaligus melakukan ranking terhadap kategori. Yang ketiga, skala interval adalah skala numerik di mana kita bisa mengetahui urutan dan perbedaan jarak antar datanya. Keempat, skala rasio adalah skala interval yang memiliki nilai dasar atau base value yang tidak dapat diubah. Contoh, angka 1, 2, 3, dan 4 pada kolom nomor merupakan skala nominal karena angka ini hanya label peserta tidak memberi arti apa-apa. Angka 4, 5, 3 pada kolom semester menunjukkan tingkat sudah berapa lama belajar di PTN atau PTS. Skala ini merupakan skala ordinal. Kemudian angka 500, 475, dan 425 pada kolom TOEFL merupakan skala interval karena skala ini memiliki jarak rentang nilai sama satu satuan. Selanjutnya nilai Rp250.000, Rp750.000, Rp500.000, dan Rp100.000 merupakan skala rasio. Berikut bisa dijelaskan dalam bentuk visualisasi berupa skala numerik adalah skala rasio dan interval, sedangkan skala kategori merupakan ordinal nominal. Berikut skala sikap untuk penelitian. Banyak digunakan untuk mengukur fenomena atau gejala sosial di mana pihak responden diminta melakukan ranking terhadap preferensi tertentu sekaligus memberikan nilai atau rate terhadap preferensi tersebut. Jenis skala sikap, yang pertama skala Likert, yang kedua skala Gottman, yang ketiga semantic differential, yang keempat rating scale. Yang pertama skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang untuk atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator, kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif.
Contoh alternatif jawaban dalam skala Likert: sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, sangat positif, positif, negatif, sangat negatif, selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah, sangat baik, baik, tidak baik, sangat tidak baik. Bisa juga yang 5 ini bisa diringkas menjadi setuju, netral, tidak setuju, atau ya, netral, tidak, ya, netral, dan tidak gitu ya. Jadi yang 5, Likert 5 itu bisa disederhanakan menjadi Likert 3. Adapun scoring dari skala Likert ini, untuk sangat setuju atau selalu atau sangat positif itu diberi skor 5, setuju, sering, positif itu diberi skor 4, ragu-ragu, kadang-kadang, atau netral diberi skor 3, tidak setuju, hampir tidak pernah, atau negatif diberi skor 2, sangat tidak setuju atau tidak pernah diberi skor 1. Selanjutnya skala Guttman. Skala pengukuran dengan 2 jawaban yang tegas, data yang didapat, interval atau rasio. Skala Guttman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0. Skala pengukuran dengan 2 jawaban yang tegas, data yang didapat, interval rasio, jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan terendah. Contoh alternatif jawabannya, ya, tidak, benar, salah, positif, negatif, setuju, tidak setuju, pernah, tidak pernah. Ini biasanya dalam tes, baik itu tes tes-tes tertentu ataupun misalkan tes psikologi gitu ya. Jadi yang dihitung adalah jawaban, skor nilai dari responden gitu ya. Nilai responden diberikan dengan mengkalkulasi jumlah jawaban yang dianggap benar oleh peneliti dan jumlah yang salah seperti itu. Sehingga nilai yang diperoleh pada total skala Guttman ini itu menjadi interval dan atau rasio ya. Karena yang diambil adalah nilai akhir dari jawaban responden keseluruhan. Selanjutnya semantik diferensial. Skala ini untuk mengukur sikap, bentuk tersusun dalam satu garis kontinum. Jawaban sangat positif terletak pada sisi kanan. Jawaban sangat negatif terletak pada sisi kiri. Data yang terkumpul dengan skala ini berbentuk data interval. Contohnya gaya kepemimpinan, bersahabat 54321, tepat janji 54321, bersaudara 54321, memberi pujian 54321, mempercayai 54321, yang mana 1111 itu bersifat negatif. Misalkan tidak bersahabat, lupa janji, memusuhi, mencela, mendominasi. Nah, untuk data yang terkumpul dengan semantik diferensial ini ada beberapa pendapat. Ada yang menyebutkan ini adalah data ordinal, sehingga harus dikonversi dengan metode successive interval atau MSI. Selanjutnya rating scale. Ini juga ada yang membuat sebagai skala ordinal sehingga harus dikonversi ke MSI, ke data interval melalui metode successive interval. Nah, dari ketiga skala pengukuran sebelumnya, semua datanya kualitatif yang dikuantitatifkan, tetapi dengan rating scale, data mentah yang diperoleh berupa angka, kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif.
Jawaban pertanyaan bertingkat, contoh berkaitan dengan ruang kerja, 4 bila ruangan sangat baik, 3 bila ruangan cukup baik, 2 bila ruangan kurang baik, 1 bila ruangan sangat kurang baik. Rating scale. Data yang dihasilkan berupa data interval, tetapi jika instrumen diubah untuk mencari hasil pengetahuan sebelum dan sesudah akan menghasilkan data rasio. Contoh berkaitan dengan pengetahuan sebelum dan sesudah diklat. Sebelum diklat, ada mata pelajarannya, dan sesudah diklat diukur lagi. Itu nilainya 0, 1, 2, 3, 4. Untuk komunikasi, baik sebelum dan setelah, itu sama, tata ruang, pemasaran, akuntansi, dan lain sebagainya. Ini contoh ya. Selanjutnya uji instrumen, uji reliabilitas, test retest, split half, parallel form. Uji validitas, content validity, construct validity, dan external validity. Uji reliabilitas ini biasanya menggunakan Alpha Cronbach, Spearman Brown, KR20, KR20 atau Kode Richardson, dan KR21, analisis variance Hoyt atau ANOVA Hoyt, uji validitas bivariate Pearson, product moment Pearson, SEM berbasis koefisien, dan SEM PLS. Validitas instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliabilitas instrumen menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor atau skala pengukuran. Reliabilitas berbeda dengan validitas karena reliabilitas memusatkan perhatian pada masalah konsistensi, sedangkan validitas lebih memperhatikan ketepatan. Stabilitas ukuran menunjukkan kemampuan sebuah ukuran atau instrumen untuk tetap stabil. Reliabilitas instrumen dapat diuji dengan tes retest reliability, equivalent atau parallel form reliability, internal consistency reliability. Tes retest reliability ini dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Equivalent atau parallel form reliability adalah pertanyaan dalam bentuk kalimat yang berbeda tapi maksudnya sama. Internal consistency reliability diuji dengan menganalisis yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Selanjutnya penyusunan kuesioner. Kuesioner merupakan alat atau teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengajukan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Manfaat atau kegunaan kuesioner yang pertama, membantu petugas lapangan, interviewer, atau surveyor dalam mengumpulkan data tentang hal-hal yang perlu ditanyakan kepada responden. 2. Petugas lapangan bisa secara sistematis dan berurutan dalam mengajukan pertanyaan. 3. Pertanyaan yang diajukan kepada responden oleh masing-masing petugas lapangan atau surveyor dapat diseragamkan sehingga data yang diperoleh dapat dibandingkan satu sama lainnya. Prinsip penyusunan kuesioner yang pertama, isi dan tujuan pertanyaan harus relevan, bahasa yang digunakan mudah dipahami, tipe bentuk pertanyaannya bisa terbuka, bisa tertutup, positif atau negatif. Pertanyaan tidak boleh mendua atau double barrel question. Pertanyaan tidak menggiring responden, tidak menanyakan hal-hal yang sudah lupa. Pertanyaan tidak panjang dan berbelit. Urutan pertanyaan dari hal yang umum menuju hal yang spesifik, atau dari hal yang mudah menuju hal yang sulit. Gunakan teknik skala yang relevan, seperti rating scale, graphic rating scales, itemized rating scale, comparative rating scale, attitude scale, dan lain-lain. Yang kedua, prinsip pengukuran. Sebagai instrumen penelitian, maka sebelum kuesioner diberikan kepada responden, harus diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Dan jika seandainya untuk dilakukan penelitian pendahuluan, menyebarkan kuesioner dengan item banyak, itu diperbolehkan sebagai dasar untuk menguji validitas dan reliabilitasnya. Setelah kuesioner itu dinyatakan valid dan reliable, untuk semua itemnya disebarkan kembali kepada responden. Selanjutnya yang ketiga, prinsip penampilan fisik. Kuesioner perlu dirancang dan didesain lebih menarik agar responden senang dan serius dalam menjawab atau mengisinya. Hal yang penting dalam menyusun kuesioner, gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti, sopan, singkat, dan jelas. Susun format yang menarik, huruf, warna, editing. Jangan tendensius dan menyinggung responden, serta buat pengantar bahwa Anda membutuhkan jawaban responden. Nah, untuk kuesioner,
sebetulnya dalam penyusunannya itu dikemas dalam bentuk yang tidak memberatkan responden. Boleh saja, sebetulnya saat kita menyebarkan kuesioner itu ada reward atau hadiah yang kita berikan kepada responden karena bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner kita. Itu yang lebih idealnya. Namun jika karena keterbatasan waktu atau keterbatasan biaya dan lain sebagainya, itu bisa dilaksanakan tanpa pemberian reward kepada respondennya. Selanjutnya, kuesioner ini biasa ya disusun oleh para saintis, ekonom, akuntan ya, dan baik itu dari rumpun ilmu sosial ataupun sains gitu ya, atau prodi apapun gitu ya, dan juga spesifikasi keilmuan apapun itu berhak menyusun kuesioner, diperbolehkan asalkan ada uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan dalam kuesioner yang dibuat. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.